Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menyampaikan bioteknologi dan perkembangannya serta bioteknologi pangan. Baiklah siswa-siswi yang Ibu sayangi, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah tentang konsep bioteknologi, yang kedua perbedaan dan contoh bioteknologi baik konvensional maupun modern, dan yang ketiga bagaimana penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Maha besar Allah yang telah menciptakan makhluk hidup di dunia. Setiap makhluk hidup memiliki peran dan manfaat untuk kehidupan manusia. Banyak teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Di antaranya ada bakteri dan jamur. Pada layar disajikan ada dua gambar. Kalian tahu gambar apa itu? Ya, betul. Ada tempe dan tape. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama di sini, apakah bahan baku tempe dan tape? Mengapa terjadi perubahan bentuk dan rasa dari kedua bahan makanan itu? Bagaimana proses yang terjadi sampai terbentuk tempe dan tape? Ya, tempe dan tape ini adalah bahan makanan yang dibuat dari hasil fermentasi dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Dengan bahan baku untuk tempe kedelai dan tape singkong. Nah, untuk proses yang terjadi sampai terbentuk tempe dan tape, nah ini bisa nanti kalian praktekkan di rumah, kemudian kalian tampilkan dalam bentuk presentasi. Boleh memilih apakah membuat tempe atau membuat tape. Tempe dan tape termasuk produk bioteknologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah proses yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ada dua jenis. Yang pertama ada bioteknologi konvensional, yakni bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya, jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Contoh, tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Kan bioteknologi modern ini menggunakan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika, di mana para ahli dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga dihasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya ada semangka tanpa biji, ikan yang ukurannya bisa lebih besar dari ukuran yang biasa. Nah, sekarang kalian bisa membedakan apa sih bioteknologi konvensional dan modern? Ya, bioteknologi konvensional biasanya memakai makhluk hidup secara langsung tanpa menggunakan prinsip ilmiah berdasarkan keterampilan yang diturunkan tiap generasi dan tidak diproduksi secara massal. Sedangkan bioteknologi modern biasanya memakai makhluk hidup dan juga komponennya secara langsung dengan menggunakan prinsip ilmiah dan hasil pengkajian dari berbagai macam disiplin ilmu secara mendalam, juga diproduksi secara massal.
Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan produk makanan. Banyak contohnya seperti yang tadi baru Ibu sebutkan, ditambah lagi ada kecap dari Aspergillus oryzae mikroorganismenya dengan bahan baku kedelai, kemudian ada nata de coco dengan menggunakan Acetobacter aceti dengan bahan air kelapa dan yang lainnya. Dan materi tentang bioteknologi dan perkembangannya serta bioteknologi pangan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan bila ada pertanyaan bisa menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.